Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Permata dari kelas D Akuntansi dengan NIM 921422103. Saya mahasiswa semester 1 angkatan 2022, program studi S1 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan mapping penelitian terdahulu yang terdiri atas dua, analisis regresi sederhana dan analisis regresi linear berganda, yang sebagai ujian akhir semester mata kuliah Statistika Ekonomi, dosen pengampu Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Untuk itu langsung saja ke penjelasan pertama, analisis regresi sederhana. Baiklah, untuk analisis regresi sederhana dengan judul pengaruh tingkat hutang atau debt to equity ratio terhadap earning per share atau EPS perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2015 tahun 2016. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Terdapat rumusan masalah apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap earning per share perusahaan farmasi yang terdaftar di BI periode 2010-2015. Kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh dari tingkat hutang berpengaruh terhadap earning per share perusahaan farmasi yang terdaftar di BI 2010-2015. Nah, masuk ke bab 2 kajian teori, terdapat hipotesis penelitian. Nah, hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kemudian hipotesisnya diduga terdapat pengaruh dari tingkat hutang terhadap earning per share perusahaan farmasi yang terdaftar di BI periode 2010 sampai 2015. Kemudian masuk ke bab 3 metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya digunakan metode kuantitatif. Desain penelitian seperti yang sudah terlampir di gambar. Kemudian untuk variabel penelitiannya terdiri variabel bebas. Variabel bebas itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan variabel dependen terikat. Kemudian untuk variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya perubahan variabel bebas. Seperti itu. Nah, untuk variabel bebas ini itu tingkat hutang, jadi variabel X-nya. Kemudian variabel terikatnya earning per share atau variabel Y. Nah, untuk definisi operasional variabel earning per share atau variabel Y dengan indikator itu rumusnya F sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Kemudian untuk variabel tingkat hutang atau debt to equity ratio variabel X itu indikatornya rumusnya DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas kali 100%. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi itu adalah kelompok elemen yang lengkap, yaitu biasanya berupa orang, transaksi, dan atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi subjek penelitian. Jadi yang dimaksud dengan populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Nah, kalau sampel itu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk populasi yang digunakan itu adalah data laporan keuangan tahunan seluruh perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Kemudian ada daftar perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang sudah dipaparkan di gambar. Kemudian untuk sampelnya ini terdapat kriteria, yaitu perusahaan yang pertama perusahaan diteliti yakni perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2010 sampai 2014, kemudian tersedianya laporan keuangan tahun 2010 sampai 2014, kemudian yang terakhir perusahaan itu tidak pernah mengalami kerugian selama periode penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, di mana data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen. Nah, di sini sumber datanya berdasarkan website www.idx.co.id. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan cara
peneliti mencari data dari website atau dokumen-dokumen seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, berita, dan media elektronik lainnya. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Untuk hasil statistik deskriptif variabel earning per share atau variabel Y dengan nilai terendah sebesar 5,58 per lembar saham, dan hasil ini menunjukkan laba sebesar nilai tersebut. Kemudian nilai tertinggi itu sebesar 16.314 per lembar saham yang menunjukkan tingkat kinerja yang baik di antara perusahaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian nilai rata-rata earning per share tahun 2010 sampai 2015 itu sebesar 2.886,965 per lembar saham dengan standar deviasi sebesar 54,461 per lembar saham. Nah, untuk nilai standar deviasi ini lebih besar dibandingkan rata-rata yang menunjukkan representasi yang baik dari keseluruhan data earning per share. Untuk variabel tingkat hutang atau variabel X itu memiliki nilai terendah itu 18,254% pada perusahaan merek 2011. Nah, untuk nilai tertingginya sebesar 86,493% pada perusahaan PYFA tahun 2013. Nah, kemudian nilai rata-ratanya itu pada perusahaan subsektor farmasi 2010 sampai 2015 sebesar 37,887% dengan standar deviasinya sebesar 16,524%. Standar deviasinya itu lebih kecil dibanding nilai rata-rata, menunjukkan nilai rata-rata merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data tingkat hutang. Nah, untuk analisis regresi itu dia diperoleh model regresinya itu Y sama dengan 0,435 sebagai nilai A dan nilai B nya sebagai minus 0,002. Nah, untuk konstanta yang A nya sebesar 0,435 itu sebagai nilai tetap ketika tidak terdaftar pengaruh dari tingkat hutang. Kemudian koefisien regresi yang variabel X untuk nilai B nya itu sebesar minus 0,002, itu berarti setiap tingkat penurunan presentasi tingkat hutang itu sebesar 1% akan menurunkan nilai minus pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi. Selanjutnya hasil uji T itu berdasarkan analisis diperoleh nilai T hitung itu untuk variabel earning per share sebesar 0,443 jika dibanding dengan nilai tabel yang sebesar 2,021. T hitung itu nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang lebih besar dari probabilitas 0,05 atau 0,6599 itu lebih besar dari 0,05. Maka HA itu menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap earning per share pada perusahaan subsektor farmasi. Kemudian itu koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasinya itu sebesar 0,002811, itu menunjukkan bahwa tingkat hutang itu pada earning per share perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di BI periode 2010 sampai 2015 disimpulkan bahwa mampu menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Selanjutnya untuk regresi linear berganda itu jurnal penelitian yang diambil pengaruh dana perimbangan dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah studi kasus Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015.
Masuk ke bab 1 itu terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu apakah dana perimbangan itu berpengaruh terhadap belanja daerah. Kemudian apakah produk domestik bruto regional bruto itu berpengaruh terhadap belanja daerah. Kemudian yang H3-nya itu apakah dana perimbangan dan produk domestik regional brutonya yang berpengaruh terhadap belanja daerah. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengetahui dana perimbangannya berpengaruh terhadap belanja daerah. Yang kedua, mengetahui dan menguji pengaruh produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah. Dan yang ketiga itu mengetahui dan menguji pengaruh dana perimbangan dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah. Kemudian untuk bab 2 itu kajian teori hipotesis. Terdapat 3 hipotesis. Yang pertama, diduga terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten Bone Bolango. Yang kedua, diduga terdapat pengaruh produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah Kabupaten Bone Bolango. Yang ketiga, diduga terdapat pengaruh dana perimbangan dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah Kabupaten Bone Bolango. Untuk jenis penelitiannya masih menggunakan seperti regresi sederhana, metode penelitian kuantitatif. Kemudian untuk desain penelitiannya seperti terpampang pada gambar. Dan variabel penelitiannya sini, variabel bebasnya terdapat 2 variabel, yaitu dana perimbangan sebagai X1 dan produk domestik nasional bruto itu sebagai X2. Kemudian variabel terikatnya itu belanja daerah. Untuk definisi operasional variabel, untuk variabel X1 dana perimbangan itu memiliki indikator jumlah dana perimbangan, di mana ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk variabel X2 PDRB itu indikatornya PDRB atas harga konstan. Kemudian variabel Y belanja daerah itu memiliki indikator jumlah belanja daerah. Populasi dan sampel penelitian ini, untuk populasi itu laporan realisasi anggaran dan PDRB Kabupaten Bone Bolango 2006 sampai 2013. Kemudian untuk sampelnya itu dia merupakan tahun setelah krisis global. Jadi sampelnya LRA dan PDRB Kabupaten Bone Bolango itu 2009 sampai 2013 tahun anggarannya. Untuk sumber data itu diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango serta BPS Kabupaten Bone Bolango. Teknik pengumpulan datanya itu sama, itu menggunakan dokumen-dokumen berupa data laporan realisasi anggaran dan PDRB Kabupaten Bone Bolango. Kemudian ada teknik analisis datanya, itu menggunakan analisis regresi sebagai instrumen pengujian pengaruh antara variabel-variabel terikat dan variabel-variabel tidak terikat yang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Untuk statistik deskriptif variabel belanja daerah atau Y, itu nilai terendahnya itu 26,50 atau sekitar 322 triliun rupiah itu pada tahun 2010, dan nilai tertinggi itu 27,03 sekitar 548 triliun yakni pada tahun 2013. Kemudian rata-rata belanja daerahnya itu sebesar 26,72 dengan standar deviasi itu 0,225. Nilai rata-rata belanja daerahnya itu lebih besar dibanding nilai standar deviasi yang menunjukkan representasi yang baik untuk variabel belanja daerah. Untuk variabel dana perimbangan X1 itu nilai terendahnya 26,42 sekitar 297 triliun pada tahun 2009, dan nilai tertinggi itu dana perimbangan sebesar 26,79 atau setara dengan 431 triliun pada tahun 2013.
Untuk rata-rata dana perimbangan itu 26,56 dan standar deviasinya 0,154. Ini menunjukkan representasi yang baik untuk dana perimbangan Kabupaten Bone Bolango. Nah, untuk variabel produk domestik regional bruto itu nilai terendahnya itu 27,44, yaitu sekitar 828 triliun rupiah pada tahun 2009, dan nilai tertingginya 27,83 sekitar 1.217 triliun pada tahun 2013. Nah, rata-ratanya ini sekitar 27,63 dan standar deviasinya 0,154. Untuk model analisis regresinya itu diperoleh Y sama dengan min 12,520 tambah 0,421 itu sebagai X1 tambah 1,027 sebagai X2 ditambah E. Nah, untuk konstanta sebesar 12,520 itu rata-rata belanja yang diamati dari tahun penelitian 2009 sampai 2013. Nah, nilai negatif itu mengindikasikannya itu pendanaan dan penerimaan daerah itu sangatlah besar, sehingga tanpa dana alokasi itu terjadi nilai belanja yang negatif. Artinya nilai belanja dibiayai oleh pembiayaan. Kemudian koefisien regresi variabel dana perimbangan itu sebesar 0,21, itu berarti tingkat setiap peningkatan itu terjadi sebesar 1% karena ada tambah plus. Terus kemudian koefisien regresi variabelnya itu sebesar 1,027, itu peningkatannya sebesar 1% karena ada tanda plus juga. Selanjutnya hasil uji T pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah itu diperoleh nilai T hitung itu 1,091. Kemudian nilai T tabelnya 2,364. Nah, untuk nilainya ini nilai probabilitasnya itu sebesar 0,312, itu lebih besar dari 0,05. Maka HA ditolak dan HO diterima. Nah, nilai positifnya itu mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan itu tingkat kepercayaannya 95% itu dana perimbangannya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian pengaruh produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah diperoleh nilai T hitung itu sebesar 2,617, nilai T tabelnya sebesar 2,364, dan nilai probabilitasnya itu sebesar 0,035, itu lebih kecil dari 0,05. Maka HA2 itu ditolak dan HA2 diterima dan HO2 ditolak. Nah, nilai T positifnya itu menunjukkan X2 itu mempunyai hubungan searah dengan Y. Jadi tingkat dapat disimpulkan produk domestik regional bruto itu berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian hasil uji F itu diperoleh F hitung itu sebesar 55,119, sedangkan F tabel itu pada tingkat 5% itu nilainya sebesar 4,74. Jika dibandingkan, nilai F hitung itu jauh lebih besar dari F tabel, sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Kemudian nilai probabilitasnya itu diperoleh dari pengujian itu lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan pengaruh signifikan variabel bebas dana perimbangan dari produk domestik regional bruto itu berpengaruh terhadap variabel belanja daerah Kabupaten Bone Bolango. Yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Nilai koefisiennya itu sebesar 0,923, itu sebesar 92,3%. Besarnya belanja daerah Kabupaten Bone Bolango itu dipengaruhi oleh dana perimbangan dan produk domestik regional bruto. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas itu mampu menjelaskan dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.
Nah, untuk itu saja penjelasan dari saya tentang analisis regresi sederhana maupun analisis regresi linear berganda. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.